Ini pertama kalinya aku bikin video, terus ngedit video. Ternyata malah kebalik. Videonya belum lagi dirusuin sama bocil. Pengen bikin video food prep ala-ala, tapi jadinya malah begini. Ternyata nggak semudah itu yang bikin video. Ini ceritanya lagi food prep sayuran sama tempe. Ini lagi ngupasin wortel, habis itu dipotongin biar nanti gampang kalau mau masak tinggal ambil deh dari kulkas. Lagi voice over gini dirusuin sama bocil karena dia penasaran pengen lihat ke HP. Duduk ya. Dan bocil selalu nyuruh aku duduk kalau aku berdiri. Aduh. Terus habis dipotongin kayak gini wortelnya. Setelah dipotongin semua, ini aku buang bagian tengahnya sih, soalnya katanya sih buat bocil bikin sembelit bagian tengahnya. Jadi aku buangin tengahnya, terus masukin ke tin wall kayak gini. Ini tin wallnya murah banget deh, beli 20.000 atau 25.000 ya, dapat 25 piece. Ini ukurannya 500 ml. Udah deh, habis ditutup rapi deh jadinya. Terus yang kedua aku mau prep brokoli, ya sayur ya. Ini brokoli, ya ibu yang potongin brokoli. Kalau brokoli nih, brokolinya kecil sih, mau aku masak habis ini. Jadi cuma aku potongin gini, terus ambil wadah, dikasih air. Nah ini aku lagi ngambil air nih, jadi gak kelihatan apa-apa. Ngambil air di wastafel sebelahnya. Nah setelah airnya diambil, aku kasih garam habis ini. Mana nih, pasti masih buka nih. Nah ini aku kasih garam secukupnya. Gak tahu sih harusnya ngasih garam seberapa banyak. Habis gitu aku cuci tangan deh, terus masukin nih si brokolinya sambil dipotong-potongin. Nanti kalau mau masak tinggal dicuci bersih terus direbus. Bocil suka banget nih brokoli rebus. Gak cuma bocil sih, aku juga suka. Yang gak begitu suka sayuran rebus cuma suami aku di rumah. Setelah ini udah deh ready. Nah habis gitu yang ketiga ini aku mau motongin labu. Nah ini pertama kalinya sih aku beli labu kayak gini. Aku pikir dalamnya kayak gimana ya, ternyata dalamnya itu tipis gitu loh. Ya ternyata nggak setebel labu yang waluh itu. Namanya labu apa ya, labu yang kulitnya tebel itu. Ini ternyata dalamnya banyak bijinya gini. Terus setelah direbus itu warnanya jadi hijau, dan dia itu nggak terlalu manis sih. Aku juga aku baru pertama kali ini ngolah ini, jadi cuma aku kupasin gini. Sebenarnya ini kulitnya gampang dikupas sih, nggak kayak labu waluh itu yang aku bilang tadi. Habis gitu aku buangin tuh isinya satu-satu ya. Ini karena aku potong jadi 4, sambil aku kupasin luarnya, aku buangin biji-bijiannya. Habis gitu dia dikerjain semua sih, ini dikerjain semua. Habis gitu aku potong-potong. Ini aku masak rebus aja sih. Biasanya memang kalau labu aku rebus atau kukus maksudnya. Ya kadang aku rebus, aku kukus, ya sesuka hati lah. Tapi lebih enak sebenarnya dikukus ya, soalnya kalau direbus itu dia teksturnya lebih lembek karena dia kerendam air lama gitu. Kalau kukus kan cuma kena uap panasnya doang. Nah ini semuanya dipotongin sampai habis. Setelah itu ya lama banget ini emang. Kayaknya harus dicepetin deh video ini. Aku ini pertama kalinya ngedit video, jadi aku belum tahu nih caranya gimana. Nih sambil main sama bocil, karena cuma berdua aja di rumah. Ini kayaknya masih separuhnya. Aduh, proses panjang sekali bun memotong labu ini ya, karena memang
apalagi labu yang waluh itu ya, itu kan kulitnya keras banget, jadi harus penuh tenaga dan pakai pisau yang tajam. Tapi itu manis sih kalau waluh itu, dan dia itu buahnya itu tebal. Gak semuanya manis sih, kadang juga aku dapet yang gak begitu manis, tapi mungkin kalau yang gak begitu manis itu belum terlalu tua ya, jadi buahnya masih muda. Mungkin aku juga kurang tahu sih tentang perwaluhan ini. Kalau dulu sih nggak pernah banget masak beginian ya, tapi sejak ada bocil harus kreasiin makanan, terus variasiin karbohidrat, sayuran, jadilah aku mulai mengkonsumsi si labu-labuan ini. Terus cobain labu-labu yang ada. Sebelumnya tuh juga aku pernah labu yang bentuknya kayak tulang itu loh. Labu apa ya namanya, aku kurang tahu juga sih. Kadang di Superindo ada, tapi aku belum pernah beli. Ini kemarin aku beli di pasar. Labu yang kuning kecil gini sama yang bentuknya kayak tulang. Itu ujungnya itu kayak gendut, terus tengahnya lebih kecil kayak mirip barbel gitu ya. Aku kurang tahu sih namanya labu apa. Aku beli labu itu sama labu ini. Berdua itu ditimbang sih sama abangnya. Kalau nggak salah harganya 15.000 apa ya? Aku lupa itu berapa gram. Makanya ini aku pertama kali cobain. Terus labu yang bentuknya kayak tulang itu, satu sisinya pertama kali aku potong itu nggak ada bijinya sama sekali. Jadi aku pikir enak banget ya labu yang bentuk tulang ini nggak ada bijinya. Tapi ternyata di sisi satunya tuh ada. Jadi ya emang ya namanya labu pasti dia ada bijinya sih. Cuma yang labu bentuk tulang itu kayak mirip barbel itu memang mungkin satu sisi aja, soalnya dia kan bentuknya nggak bundar kayak gini kan, nggak kayak labu ini atau labu yang waluh itu. Terus labu ini baik banget sih buat anak, katanya kalau lagi sembelit. Jadi dia itu mungkin karena kandungan airnya tinggi ya, dia itu bisa bikin ya sembelitnya membaik lah karena kandungan air itu ya mungkin. Nah ini aku potong-potongin kayak gini aja. Nah setelah semuanya kepotong, aku masukin ke tin wall. Jadi ini nggak aku cuci ya, jadi nanti kalau mau masak baru dicuci, soalnya pasti bakal mempercepat proses pembusukan kalau aku cuci dulu. Soalnya habis ini mau aku simpen ke kulkas. Aku simpen ke kulkas. Setelah semuanya ready, ya ini masih ada yang aku belum potongin. Iya. Ini sambil ada bocil, jadi dirusuhin voice overnya. Ya, setelah ini ditutup. Terus terakhir aku mau motongin apa ya ini ya, tempe. Oh ya, ini sebenarnya ini yang pertama kali sih aku prepare tempe. Jadi ini karena pertama kalinya aku ngedit pakai CapCut, jadi aku juga kurang tahu kok. Malah yang video terakhir aku masukin itu jadi di awal, terus yang pertama kali aku masukin tuh jadi di akhir. Nah aku juga bingung tuh kayak gimana ya, karena emang pertama kalinya ngedit. Jadi ya udahlah, ini namanya juga masih belajar, pertama kali bikin video terus juga diedit. Ini tempenya aku potong-potong, aku kasih air tuh sedikit secukupnya aja. Habis gitu aku bumbuinnya gampang banget sih, cuma pakai nih ketumbar bubuk sama garam. Biasanya sih kadang-kadang aku kasih kunyit ya, tapi jarang sih. Tempe ya, ini bocil malah ngiranya mie nih, tempe padahal ini ya. Terus diaduk-aduk aja nih tempenya sampai bumbunya kena lah ya sama si tempenya itu. Nah kalau udah gini sih enak ya. Misalnya ini tuh mungkin minimal direndam 2 jam kali ya dalam kulkas, jadi dia tuh rasanya asin, atau kalau kata suamiku sih ini hambar ya setelah dia makan. Mungkin kalau selera garamnya lebih tinggi bisa ditambahin lagi garamnya. Ini soalnya aku cuma pakai sejumput gede garam, padahal tempenya segini. Kalau menurutku sih lumayan kerasa ya, tapi ya lidah orang kan beda-beda ya. Ini aku tutup, udah deh selesai.